Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 484. Babul qasmi, bab pembagian atau giliran di antara istri. Ini ilmu Pak ya, hadis itu ilmu. Ilmu itu harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan tuh besar murka Allah. Membahas sesuatu yang tidak diamalkan. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu linisaihi fayadilu, bukan fayu'dilu, fayadilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi gilir di antara istri-istrinya dan beliau adil. Istrinya semua ada 9 yang dalam satu waktu di Madinah, dan beliau adil. Wa yaqulu, lalu beliau sering berdoa, Allahumma hadza qasmi fi ma amliku. Ya Allah, inilah gilir dariku dalam hal yang aku mampu. Fala talumni fi ma tamliku wala amliku. Maka janganlah engkau salahkan aku dalam hal yang engkau mampu dan aku tidak mampu. Gilir dalam hal yang mampu adalah gilir yang sifatnya fisik, bermalam, harta, pembagian yang mampu adil. Dan gilir yang tidak mampu adil itu dalam masalah cinta. Kalau bapak punya istri 2, pasti cintanya berat ke salah satunya, entah kepada yang tua atau kepada yang muda. Enggak apa, banyak kasus yang tua. Saya pernah tanya, kenapa pilih yang tua? Yang tua itu sudah merasakan pahit getirnya berjuang dari nol, cenah gitu. Lebih dewasa, lebih bijak, ain ngorama cenah. Bapak minta naungkul gitu. Dan dia milih yang kembali ke yang tua, yang mudanya dilepas. Hadis ini menjadi dalil bahwa penafsiran dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji atau Profesor Nasaruddin Umar itu kurang tepat. Dulu ketika rame poligami agim, ya, beliau sebagai Wamenag dan perwakilan MUI itu bikin pernyataan, mungkin karena dipesan sama almarhumah istri SBY, ya, takut Bapak SBY ikut poligami. Kata Nasaruddin Umar, syarat poligami itu adil. Kalau tidak mampu adil, takut tidak bisa adil, maka harus satu, gitu kan? Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak bisa adil, maka cukup 1. Teruskan di ayat surat An-Nisa berikutnya, agak jauh.
Allah berfirman, walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Lan itu tidak akan pernah bisa kalian berlaku adil di antara istri-istri walau harastum, meskipun kalian sangat memaksakan diri. Harasu itu rakus, mengeluarkan segenap upaya untuk adil nggak mungkin. Nah, kata Prof. Nasaruddin Umar, berarti ayat poligami dinasakh, diamandemen dengan ayat yang tadi. Nanti kita cek lah ya ayat berapa, saya nggak menghafal nomor ayat. Karena Allah sendiri, kata beliau, yang mengatakan bahwa bapak-bapak tidak mungkin adil di antara istri. Berarti poligami itu dinasakh dan yang berlaku adalah monogami. Nggak boleh istri dua. Padahal kalau kita perhatikan kelanjutan ayat itu, meski Allah mengatakan bapak-bapak tidak mungkin adil di antara istri, perintahnya bukan jangan poligami, tapi fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Janganlah kalian condong kepada salah satunya secondong-condongnya, dengdek ya, berat sebelah, dengan memperlihatkan secara dohir. Fatadharuha kal mu'allaqah, lalu kalian membiarkan dia tergantung, ditarik ente, dilepaskan ente, dicerai tidak, diperlakukan sebagai istri juga tidak. Jadi di sini Nabi menjelaskan maksud tidak mungkin adil itu dalam masalah perasaan, nggak mungkin adil. Ya seperti saya ngajar di kelas, adil secara fisik mah, tapi daya hati mah nggak bisa dibohongan. Ya, lebih kita nyaah ka santri nu mana gitu, itu beda. Tapi fala tamilu kulal mail, nggak boleh memperlihatkan ketidakadilan secara dohir. Jadi yang dinyatakan tidak bisa adil itu perasaan yang batin, tapi secara dohir tetap harus adil, nggak boleh berat sebelah. Dan ini Nabi, kalau memang haram atau Nabi dijelaskan bahwa poligami sudah tidak berlaku, haram. Padahal sahabat Nabi mayoritas istrinya lebih dari 2. Lain 2 deh, lebih dari 2 ya. Kecuali Ali sampai Fatimah wafat. Sesudah Fatimah wafat mah Ali sama poligami. Kan menikahi, itu kan istri Ja'far itu nanti dinikahi ku Abu Bakar, udah ku Abu Bakar terus ku Ali. Jadi istrinya Ja'far itu punya anak dari 3 bapak yang berbeda, 3-tiganya sahabat-sahabat Nabi. Ya, Ali itu menikah ke sana, menikah ke Al-Hanifiyah, yang makanya ada putranya Muhammad bin Al-Hanifiyah. Abu Bakar juga ketika Nabi wafat kan sedang di istrinya yang keberapa? Karena melihat Nabi sudah agak sehat, lalu Abu Bakar pulang ke istrinya yang mana? Jadi Umar juga demikian. Ya, makanya juga ada hadisnya, kata Asma binti Abu Bakar, ibuku datang dari Makkah ingin bertemu dengan aku, tapi dia masih musyrik. Boleh tidak aku menemuinya? Sah ibu nanti istri Abu Bakar di Mekah, ya, yang ditinggalkan karena nggak mau ikut hijrah. Kalau memang poligami terlarang, tidak mungkin Nabi tidak menjelaskan. Faktanya itu diamalkan di para sahabat dan Nabi pun mengamalkan. Kalau memang jatuhnya jadi haram, pasti Nabi SAW menjelaskan. Kalau memang ada nasakh dalam Al-Quran, pasti Nabi SAW menjelaskan.
tidak adanya penjelasan dari Nabi bahwa itu diamandemen, dan bahwa Nabi justru berdoa seperti ini menunjukkan bahwa tidak mampu adil itu secara perasaan, tapi secara fisik mah tetap harus adil. Saya dapat cerita dari salah seorang guru saya almarhum yang istrinya 2 terkenal. Jadi dalam bermalam, Senin keluar Bandung, Kamis ke Bandung. Kalau malam Seninnya capek di Bandung, nelpon ke istrinya yang di luar Bandung. Punten cenah moal tiasa uwi ayeuna capek bade istirahat di Bandung. Nah, maka nanti hari Kamis itu tidak ke Bandung sampai hari Jumat. Nah, hari Jumat baru ke Bandung. Terus cenah ujug-ujug bawa TV baru. Naon Pak? Di Bandung cenah meser TV, di DG kudu meser TV. Nah, gitu Pak. Cete Bu, hari piknik sami cenah piknik oge. Jadi mun keluarga di dieu kata si ka Pangandaran, maka engke keluarga di Bandung oge ka Pangandaran. Jadi adil. Nafkah juga sama ya, nafkah di Bandung dengan istri yang di luar Bandung sama. Itu saya tanya wawancara istrinya ya, karena almarhumnya sudah wafat, gambaran adilnya beliau. Meski walau alamnya perasaan kan nggak bisa dibohongan, lebihnya ke mana walau alam. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, man kanat lahum ra'atani, siapa yang memiliki 2 istri, famala ila ihdahuma, lalu dia berat sebelah ke salah satunya, kanu ngora sabulan, kanu kolot sapoe 2 poe balik deui kanu ngora. Jaa yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, wasikku, dan sebelah badannya ma'il dengdek ya. Jadi nulupang nagekeun apa kiamat tah berarti teu adil ya. Apa maksudnya? Maksudnya berarti dia tidak bahagia dan dimasukkan ke neraka ya. Neraka heula tangke kalau sudah habis dosa poligaminya, maka dia bisa dipindahkan ke surga. Jadi hati-hati ya. Makanya kata Al-Qur'an, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau memang takut tidak bisa berbuat adil, ya sudah, satu saja. Bapak-bapak semua kan generasi penakut ini. Kemudian berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala minas sunnati, termasuk sunnah, idza tazawwajar rajulul bikra, apabila seseorang menikahi yang gadis, ala thayyib, sesudah yang janda. Maksud thayyib itu sesudah istrinya yang ada. Thayyib itu istri bersuami. Jadi maksudnya al-bikra di sini poligami ke yang gadis sesudah dia punya thayyib. Beda kalau bapak menikah kedua kalinya ke gadis yang pertamanya udah meninggal, itu bukan al-bikra ala thayyib. Jadi kalau al-bikra ala thayyib menikah punya istri yang kedua sesudah ada istri pertama thayyib. Aqoma indaha sab'an, dia tinggal di rumahnya 7 hari. Tsumma qasama, kemudian gilir. Wa idza tazawwaja thayyiba, tapi kalau dia menikahi janda, aqoma indaha salasan, maka beliau akan tinggal atau dia tinggal di rumahnya 3 hari. Tsumma qasama, kemudian baru gilir. Jadi kewajiban gilir di antara istri itu
libur dulu kalau dia bulan madu. Kalau ke istrinya yang masih gadis 7 hari pre-gilir. Kalau menikah istrinya istri yang janda maka 3 hari toka gilir. Jadi bapak misalkan udah sieun poligami teh baru juga 1 malam di istri yang kedua udah balik, tangga boleh itu Pak. Pokoknya mah cirian bapak-bapak 7 poe teu balik. Teu beja kasih ibu si ibu ge si bapak ka mana cenah. Geus genep poe teu balik. Dagoan sapoe deui. Lamun sapoe deui teu balik keneh tah berarti nyandung. Ini sunahnya begitu. Kalau menikahnya ke janda 3 hari. Jadi jangan dulu gilir, jangan dulu pulang ke istri yang pertama yang kedua. Tinggal dulu di istri yang baru 3 hari. Udah gitu baru berlakukan jadwal gilir. Hal yang sama dialami oleh Ummu Salamah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha ketika menikahi Ummu Salamah aqama indaha salasan beliau tinggal di Ummu Salamah 3 hari jadi libur gilir. Wa qala lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu laisa biki ala ahliki hawan sungguh tidak ada pada diri kamu atas keluargamu hawan kehinaan. Jadi bukan berarti Nabi nggak betah di sini risih dengan keluarga Ummu Salamah, bukan. Ummu Salamah kan janda yang ditinggal wafat oleh Abu Salamah, ya, dan banyak meninggalkan anak dan jandanya agak tua, Ummu Salamah. In syi'ti sab'atu laki, kalau kamu mau saya bisa tinggal seminggu di sini. Wa in sab'atu laki sab'atu linisa'i, tapi kalau saya tinggal 7 hari di sini, saya pun harus tinggal 7 hari di istri-istriku yang lain. Kan dulu yang dinikahi janda cuma 3, jadi kurang 4 gitu. Sudah ada yang lain juga 3. Kalau menikahi janda maka ke Ummu Salamah pun diberlakukan sama Nabi tinggal dulu 3 malam. Udah gitu baru gilir lagi. Kemudian berikutnya standar gilir yang diamalkan oleh Nabi. Wa an Aisyata dari Aisyah anna Saudata binta Zam'ata bahwasanya Saudah binti Zam'ah wahabat yaumaha li Aisyah, dia menghibahkan harinya untuk Aisyah. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilir untuk Aisyah yaumaha harinya, hari jadwal Aisyah, wa yauma Saudata dan hari Saudah. Jadi dari 9 hari itu Aisyah kebagian 2 hari. Hari jadwal Aisyah, kalau misalkan Aisyah hari pertama, Saudah hari ke-7, berarti Nabi di rumah Aisyah itu hari pertama dan hari ke-7. Ya. Kalau yang lainnya dalam 9 hari itu 1 malam. Dan ini Nabi SAW memberlakukan gilirnya per malam. Dalam 9, karena istrinya ada 9, dalam 9 malam itu Nabi gilir. Meski Saudah merelakan tidak perlu digilir, tidak jadi 8, tetap 9. Kan yang bagian Saudah, kata Saudah, udah buat Aisyah saja. Hadis ini terkait ayat yang tadi, tapi di ayat yang sebelumnya. Ini yang besok Jumat saya bahas di Buletin At-Taubah. Dan saya kalau bahas ini agak sering dicibir oleh ibu-ibu, ya, dan bapak-bapak sangat senang. Wa ini imra'atun khafat min ba'diha nusyuzan aw i'rad.
apabila seorang istri merasakan takut suaminya yang sudah mulai menjauh dan berpaling, geus jarang balik ka imah gitu. Siga Dedi Mulyadi lah. Kata Bupati Purwakarta kan istara balik ka imah, teh ka mana? Ya meskipun tidak melakukan maksiat, tapi itu termasuk nusuzan wa i'rad. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Kata Allah, tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian. Semua kitab tafsir yang saya baca itu mengaitkannya dengan hadis ini. Para ulama tafsir salaf sampai kholaf. Jadi yang dimaksud mengadakan perdamaian itu perempuan mengalah kepada suami. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Wa uhdiratil anfusus suh, meskipun nafsu senantiasa dihadirkan sifat pelit. Jadi meskipun pahit, ibu-ibu harus siap merelakan haknya kepada bapak-bapak agar demi menjaga rumah tangga tetap berlangsung. Tapi, nah kemudian buat bapak-bapak juga, wa in tuhsinu wa tattaqu, bapak-bapak juga disarankan ihsan. Ihsan itu juga bapak-bapak mengorbankan haknya. Misalkan bapak ngebet ingin poligami, tapi istri yang pertama nangis terus. Nah, ketika bapak membatalkan poligami, itu bisa kategori ihsan dari bapak. Kan tidak dosa, ya? Bapak batal poligami tidak dosa, tapi bapak melepaskan hak bapak demi istri yang pertama. Kemudian berikutnya, walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Ya. Jadi solusinya yang dimaksud perdamaian itu, istri merelakan suaminya nikah lagi. Amin. Dan ketika sudah nikah lagi, bapak jangan mentang-mentang istri sudah mengizinkan lalu menelantarkan istri yang pertama terkatung-katung. Itu ayat nanti gitu. Nah, diantaranya Saudah. Kan fakta Saudah lebih tua dari Nabi. Dan Saudah merasa Nabi beda sikap ke beliau. Nya, iya mah alami. Jadi lamun cek bapak-bapak mah ya masa puber kedua. Nah, ini masa-masanya. Dan Saudah padahal Nabi enggak menceraikan, enggak ada niat. Nganya beda we atuh, ya. Ya seperti bapak lah sekarang seusia gini dengan dulu ketika muda kan beda ke si ibu teh. Jadi agak beda. Nah, Saudah naon baper mana namanya cek barudak. Sieun takut ditinggalkan oleh Nabi. Maka dia menawarkan diri, udah Nabi nggak perlu jadwal gelir di saya serahkan buat Aisyah saja. Dan tolong jangan ada cibiran buat Aisyah. Dicibirnya biasanya puntennya ibu-ibu, senabong nu ngoraknya, abong nu geulis, enggak. Itu memang benar, tapi Aisyah itu jadi istimewa karena kesolehannya, kepintarannya, kedermawanannya. Pani teh hese di istri urang mah banyak. Hese. Keur mah ngora gitu jeung geulis. Jadi jangan lihat Nabi kanu ngorana, enggak. Tapi yang terutama Aisyah itu pintar. Sok we tah hadisna katalah hese atuh aya ibu-ibu mubalighah apal Quran apal hadis teh hese. Mubalighah itu terbatas jam terbangnya nggak seperti mubaligh. Dermawan kan sudah sering saya ceritakan ya bagaimana dermawannya Aisyah. Nya sakorma hiji oge dikasih. Coba istri bapaknya 4.000 kan korma hiji teh menditu 4.000. Dibikeun moal kebaramahan boro-boro. Meureun dipolototan bapak kurang cenah ya. Aisyah enggak pernah. Dan kemudian soleh,
terlebih anak orang yang paling Nabi istimewakan, yaitu Abu Bakar. Kan pasti beda ya, contoh saya lah ya. Kalau kumage ya bedana menyikapi santri yang kita tahu orang tuanya siapa ya, dan yang kita tidak kenal orang tuanya siapa, pasti ya bedana. Dan itu sesuatu yang wajar. Dan Saudah tahu itu udah buat Aisyah saja, maka Nabi pun bermalam di rumah Aisyah itu 2 kali dalam 1 pekan. Nah ini yang mungkin bagi ibu-ibu tidak enak, tapi saya tugasnya hanya menyampaikan ayat Quran. Memang begitu. Daripada cerai, mending mengizinkan suami poligami. Tapi bapak kalau sudah poligami, jangan kemudian berat sebelah. Kalau memang nggak mau bapak ke poligami, istri nggak mau poligami, ayat berikutnya kan, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Kalau keduanya memilih bercerai, Allah akan memberikan kecukupan buat masing-masingnya. Jadi kalau ini sudah ditempuh, ya langkah pertama tadi istri mengalah, langkah kedua juga suami berusaha, tapi ya akur-akur berarti pilihannya cerai. Ya udah, cerai dengan cara yang terbaik. Mangga eta mah ya, dibadantenkan, dimusyawarahkan antara suami dan istri. Kemudian berikutnya dari Urwah radhiyallahu an qalat Aisyah, kata Aisyah, ya bena ukhti, wahai anak saudaraku, karena Urwah anaknya Asma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi min makti indana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan antara kami para istri di atas yang lainnya dalam hal gilir, dalam hal tinggal di kami. Jadi sama rata semua. Kecuali tadi ya, Aisyah dapat double karena dikasih oleh Saudah. Wa kana qalla yaumun, dan sedikit sekali hari, ila kecuali, jarang sekali Nabi tidak gitu, melainkan selalu. Wa huwa yatufu alaina jami'an, Nabi berkeliling. Jadi meskipun tadi tidak bermalam di Saudah, lain artinya tara dianjang, tetap tiap harinya Nabi berkeliling ke istri-istrinya. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masis, beliau mendekat ke semua istrinya, setiap istrinya tanpa menyentuh tanda kutip. Menyentuhna engkewe jadwal gilirna, mun di Aisyah berarti ka Aisyah, mun di Hafsah berarti ka Hafsah. Hatta yablughal lati wa yaumuha, hingga sampai di hari yang menjadi giliran beliau di istrinya tersebut. Fayabitu indaha, lalu Nabi bermalam di rumah istrinya tersebut. Wali Muslimin, hadis berikutnya riwayat Muslim an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal asra, apabila salat asar, daru ala nisaihi, bukan nisaimi, beliau berkeliling ke seluruh istrinya. Tsumma yadnu minhunna, kemudian mendekat kepada mereka. Kelanjutannya sama dengan di atas, sampai datang waktu malam, tah maghrib mah kakara beliau pulang ke istri yang jadi jadwal gilirnya. Itu Pak ya. Jadi tiap hari bapak-bapak kalau poligami pada asar dianjangan semua. Kalau memang di luar kota, teknisnya berarti video call ya. Dan kalau memang di luar kota, tidak harus sehari di sini, sehari di sana, sehari di sini, sehari di sana kayak Rasul tadi, ya. Rasul mah ada dirinya kene, jeung alalakur deh gitu. Nah, di urang mah kamu dideketkeun cenah tara akur. Nah, kalau teknisnya beda kota berarti silakan diatur-atur yang jelas harinya sama. Kalau mau per 3 minggu, kalau tadi kan Senin Kemis adil 3,5 adil ya, 3,5 kalau mau 3 hari silakan. Pokoknya jangan sampai terjadi ketidakadilan.
Kecuali kalau misalkan bapak kerjanya di Kalimantan, punya istri di sana, istri di Bandung ada, pulang ke Bandungnya tiap 2 bulan sekali kan, dan di Bandung 2 minggu wayahna we eta. Ya. Salah istri yang di Bandung, kenapa nggak mau dibawa ke Kalimantan? Ya. Harusnya dibawa ke Kalimantan, jadi aman rumah tangganya. Atau kalau yang PNS misalkan di Jakarta, punya istri di Jakarta, dinas di Jakartanya sampai Jumat, ya otomatis pulang ke Bandungnya Sabtu Ahad. Tapi tiap hari ba'da asar ngelepon menanyakan kondisi keluarga. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya fi maradihil ladzi mata fi, ketika sakit beliau yang beliau wafat dalam sakit itu, aina ana ghadan, di mana saya besok. Yang dimaksud istri-istrinya tahu ingin tetap di Aisyah, nggak mau pindah karena saat itu dirawatnya di rumah Aisyah. Yuridu yauma Aisyah fa adzina lahu azwaju, maka istri-istrinya mengizinkannya yakun haitsu syaa, dimanapun dia mau. Fakana fi baiti Aisyah, maka beliau tinggal di rumah Aisyah. Jadi ketika sakit mah dikecualikan gilirnya. Nyepir aku unggal poe dipunah-pinah, ya, kasihan. Dirawat saja sesuai keinginan suami, di mana di istri yang tua atau di istri yang muda. Sok libur heula gilirna. Kemudian masih kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak safar, beliau mengundi istri-istri beliau. Siapa di antara mereka yang keluar undiannya, kharaja biha ma'ahu. Tentu yang dimaksud undian ini bukan berarti nggak adil-adil. Jadi kalau sekarang giliran Aisyah, nanti safar yang berikutnya giliran Hafsah, giliran Ummu Salamah, giliran Ummu Habibah gitu. Bukan berarti keluar di Aisyah jangan Aisyah di, keluar di undi Aisyah di, bukan begitu. Ya. Urutannya diundi. Terakhir kata Nabi SAW, la yajlid ahadukum imra'atau jaldal abdi. Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya seperti memukul hamba saya. Ini jadi dalil memukul hamba saya boleh keras, tapi tentu kembali ke dalil umum, nggak boleh mencederakan, nggak boleh melukai. Tapi kalau ke istri tidak boleh keras. Ya, boleh memukul boleh. Kalau istri itu nusus teh baung, deket jeung lalaki nu lain. Komo ustad. Ya, guru saya pernah ada mematahan kata hati-hati cenah. Mun kamu bisa jadi ustad terkenal, ana we gitu terkenal, aya we cenah ibu-ibu nuturkeun. Sampai suaminya datang ke rumah beliau. Kata beliau, nu dicarekan pamajikan bapak tong abdi. Abdi mah teu naon. Pamajikan bapak na we mun budak cek budak naon bucin. Terlalu ngefans, wah mengidolakan. Jadi setengah bogotan gitu teh nusus. Kalau perempuan nusus, kata Al-Qur'an papatahan faiduna, nasihati yang kedua, jangan tidur di kamar. Tong bapak nu keluar di kamar, pamajikan keluar di kamar ka dapur we gitu. Dan yang ketiga boleh dipukul, tapi pukulnya tidak boleh keras. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man wala ma ba'd. Mangga bilih aya pertarusan. Mangga Pak Ji. Gimana kalau yang tadi lebih dari 2 itu di satu atasan, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana nanti untuk bisa
bergilir dari satu istri ke istri yang lainnya. Apalagi mungkin sudah tua, di satu saat di istri yang pertama atau yang kedua, terus pindah yang ketiga dan seterusnya. Nah, kita tidak melakukan apa-apa, cuma gilir tapi cuma bobo aja gitu, tahu-tahu bangun pagi. Sementara istrinya menginginkan sesuatu gitu. Apakah itu kan dosa itu bagi suami yang menggilir tadi? Terima kasih Ustaz. Yang pertama, istri yang banyak di satu atap kan bagus, kalau bisa silakan. Tapi saya meragukan ya. Susah adilnya nanti di dapurnya gimana, ya di toiletnya gimana. Oh, channel masing-masing lantai ada dapur atau toilet silakan. Itu kayak apartemen. Kalau bisa, tapi tetap jadwal tidurnya dijadwal. Ya, jadi hari Senin di istri yang mana, hari Selasa di istri yang mana gitu. Dan para ulama sepakat jadwal gilir itu bukan termasuk jadwal jima. Kalau jadwal jima mah terserah, itu mah kesepakatan. Jadi bukan berarti setiap gilir itu harus jima. Ya, saya dapat cerita dari almarhum Ustadz Eka, entah di mana. Jadi ada suami yang poligami dan dia diprotes sama istri yang tuanya. Kenapa? Karena setiap jadwal di istri yang tua dia nggak pernah bisa tidur. Karena sebelum pulang ke istri yang tua itu disuruh tidur dulu oleh istri yang muda. Habis tenaga di istri yang muda. Jadi setiap kali ke istri yang tua teh dia nggak ada tenaga gitu. Makanya tentunya dia ya tekor. Dia katanya berhenti poligaminya karena nggak kuat. Nah, jadi di sini betul Pak, yang dimaksud adil itu termasuk dalam hal itunya. Kalau kemudian istri tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, ya itu kan kebutuhan dasar. Berarti Bapak jangan memaksakan diri. Nu kitu teh ngaruh ku siku, Pak. Ya. Tapi biasanya perempuan itu kuat ya. Kuat sampai 6 bulan pun kuat. Beda dengan bapak-bapak, ya saminggu lagi jangar. Jadi kalau perempuan itu kan dari hadis Umar itu ya, mendengar rintihan seorang perempuan yang menangis karena suaminya tidak kunjung pulang tugas jihad. Kan jihad zaman Nabi, zaman Umar ke Irak, itu kan nggak mungkin pulang pergi. Si lama di sana beberapa bulan. Lalu nanya ke Hafsah, kuatnya berapa bulan ditinggalkan itu? Maksimal 6 bulan. Ya, makanya kemudian dibikinlah aturan nggak boleh lebih dari 6 bulan. Nah sekarang baguslah di perusahaan manapun yang saya tahu yang lintas pulau itu maksimal 2 bulan. Di Pelni sama 2 bulan. Saya pernah tugas di kapal Pelni, ngobrol dengan semua dari mulai kapten, bas sampai karyawan-karyawannya. Ini jatahnya 2 bulan, 2 bulan pulang 2 minggu. Lalu jamaah saya ada yang kerja di Ansaf ya, yang sponsor utama Borneo FC, ngejeblak di dia. Sama itu 2 bulan pulang jatahnya 2 minggu. Balik lagi ke sana. Jadi itu sudah cukup ya, 2 bulan, 3 bulan itu tidak akan termasuk menelantarkan istri. Insya Allah Pak, Bapak seminggu tidak melayani istri, kuatkan istri mah. Justru tara kuatnya Bapak. Mangga yang lain. Mangga Pak Ji. Diterangkan bahwa Nabi itu istrinya banyak. Maka kalau ada keterangan bahwa di antara kesekian istrinya itu pernah ada bertengkar karena barangkali manusia namanya ada panah atau apa. Malahan saya mendengarkan atau benar itu hadis itu atau Nabi bahwa Siti Aisyah itu bersandar pada satu kayu supaya pocong katanya begitu. Itu terima kasih. Yang Aisyah bersandar ke kayu potong saya nggak tahu ya. Tapi kalau pertengkaran di rumah tangga Nabi ada.
Di antaranya pernah kita bahas di kajian subuh yang judulnya ketika istri Nabi meminta nafkah lebih, ya. Jadi istri Nabi juga sama dengan istri kita. Ada kalanya minta nafkah lebih. Ente minta mah ngan amek-amekan, budak beak jajan budak anu oh maksudnya kode teh yang naik nafkah gitu. Jadi sampai kemudian terjadi ketegangan. Yang jadi sababun nuzul surat Al-Ahzab, ya, ayat berapa tuh, pokoknya halaman terakhir dari juz 21. Ya, juz 21. Nah, halaman berikutnya juz 22 ayat 30-an, Pak. 29 30. Lalu surat At-Tahrim itu juga terkait pertengkaran, bukan pertengkaran lah. Dinamika ya rumah tangga Nabi ketika Aisyah dan Hafsah cemburu kepada salah seorang istri Nabi karena istri Nabi itu pintar masak. Jadi seakan-akan lebih betah di sana, makanya di sana laginya normal lah tuh. Ya, sehingga Pak Haji kan ngabaso pasti ke Mas Eko, ada enaknya di Mas Eko. Mual kanu lain gitu. Terus pernah juga terjadi, baru nanti kita bahas ya di sini. Sudah pernah kita bahas dulu di bab gosok, bab ekonomi. Ada yang mengantarkan makanan ke Rasul. Aisyah cemburu, itu makanan dari Nabi itu ditepak kan sampai bahe, sampai wadahnya pecah. Kata Nabi, wadahnya ganti lagi, makanannya ganti lagi. Gitu, itu kan dinamika rumah tangga. Ayawe Pak Haji nukarar itu mah. Dan bagusnya istri-istri Nabi itu sekali Nabi ngasih nasihat nurut, taduka istri orang. Harus ada drama dulu saminggu mah meureun jam medu dari istri Nabi mah langsung samina wa ta'na gitu. Beres. Ada lagi? Tidak ada, takut tidak mampu mengamalkan. Maka saya yakin itu syariat Islam tentang poligami ini datang untuk memperbaiki. Jadi pertanyaannya, apakah ada beda antara praktek poligami yang berkeluarga sebelum Islam datang pada saat itu dengan setelah Islam? Kemudian yang kedua, apakah praktek poligami ini di dalam syariat Islam juga mempertimbangkan situasi atau budaya orang itu berada, seperti misalkan di Indonesia ini kan kita pernah cerita yang poligami nggak bisa ada di dua kakak kepala keluarga, itu kan sebenarnya menyulitkan gitu. Jadi kalau memang tidak darurat sekali rasanya berat gitu. Apakah syariat Islam juga melihat bahwa hal itu juga? yang pertama, poligami zaman jahiliyah sebelum datang Islam dengan datang Islam jelas beda. Poligami zaman jahiliyah itu ada zihar, ada ila. Ila itu kalau nggak setuju suaminya sumpah tidak akan pulang, nggak saya terus dicerai gitu. Atau ada yang zihar, zihar itu dia bersumpah nggak bakalan tidur lagi sama istrinya, tapi nggak dicerai. Makanya mau ila mau zihar nanti ada pembahasannya. Dan yang namanya poligami di jahiliyah tidak dibatasi kan, mau 10 mau 20 bebas, seakan-akan perempuan itu manusia kelas 2 ya. Dan bahkan bisa diwariskan, bisa diberikan istri itu. Terus bosan bikin ke batur. Nah itu tentu yang kemudian diangkat ya, harkat martabat perempuan lewat Islam dengan poligami yang manusiawi yang beradab. Kemudian apakah poligami ini harus mempertimbangkan tradisi? Bukan hanya poligami saja,
semua hal. Al-adatu muhakkamah gitu ya, teori santri. Adat itu harus dijadikan rujukan hukum. Tapi bukan berarti adat itu kemudian boleh melanggar hukum. Kalau memang sudah ada di dalam syariatnya poligami mubah, ya mubah lah. Mubah itu boleh diramalkan, boleh juga tidak. Bukan sunat. Kalau sunat mah bapak-bapak tuh poligami rugi. Ya. Apalagi wajib. Mubah ya poligami itu. Kayak makan bakso, mau makan silakan, tidak juga nggak jadi dosa. Ya, mubah. Nah, kalaupun tradisi ini memang harus diubahnya dengan tradisi lagi. Saya angkat jempol dengan keberanian para penulis novel di Indonesia, ya, mau Asma Nadia, mau Habibur Rahman El-Shiroji, ya, itu yang ngangkat lewat film Ayat-Ayat Cinta, kemudian film Surga Yang Tak Dirindukan. Jadi memberikan sisi positif poligami itu enggak seperti yang mereka kira. Ada sisi positifnya banyak malah daripada selingkuh. So film mana itu selingkuh? Ya. Hampir semua film yang bukan film Islam pasti tentang perselingkuhan. Jadi itulah standar ganda barat yang tentu ini kita harus meluruskan. Kenapa perselingkuhan dianggap wajar? Ya, bahkan dicontohan ku artis-artis, jeung lucu nate artis teh, jeung salingkuhan nate awet gitu. Artis-artis teh gitu. Tapi untuk poligami kemudian dianggap salah. Makanya di satu sisi saya angkat jempol ke Ahmad Dhani. Ya, dia akan terang-terang. Apa salah saya? Poligami ada dalam syariat. Gitu. Ya, kenapa saya disalahkan? Nah hari artis nulainnya juga si Ariel, dipuja-puja wis puguh loba batul sarena. Dan ini juga memang berawal dari tradisi di kita. Umumnya poligami dilakukan oleh orang-orang yang gak ngerti agama. Ya, di kita yang gak ngerti agama sebagai pelampiasan syahwat semata. Nah, tapi tidak juga ya kalau kemudian diimbangi dengan poligami dari ahli-ahli agama. Cuma ahli-ahli agama di Taman Kopo Indah ini masih pada ketakutan. Jadi kalau di saya misalkan ya almarhum guru saya Ustadz Siddiq Amin itu sudah bagus. Sekarang diikuti oleh Ustadz Ucu ya. Beliau-beliau dengan poligami tidak serta-merta dimusuhi oleh jamaah kan. Ku ibu-ibu anggar dionang rarasepun ibu-ibu. Kenapa? Karena poligaminya beradab. Memang ada ustadz-ustadz tertentu ya, yang kemarin juga saya obrolkan Pak Haji Asep. Gara-gara poligami udah dimusuhi oleh jamaah, terutama oleh ibu-ibu karena poligaminya kurang beradab. Mohon maaf ya. Kurang baik lah gitu, bukan kurang beradab. Jadi di sini juga memang tradisi itu jadi lawannya dengan tradisi, nggak bisa dengan pakai dalil. Tradisi dilawan dengan tradisi itu ya kita menciptakan tradisi baru. Memang nggak, mah kada dicontohan ku sesepuh di dia. Tapi intinya mau istri satu mau istri banyak adil ya. Kita istri satu adil tetap pahalanya gede Pak ya, daripada istri dua itu bisa adil. Nya memang lebih halus mah. Istri dua dan adil. Mengapa Ji? Terkait adil dalam poligami dikaitkan dengan katakan ini menikah pertama kali di atas segini. Apakah itu sudah bisa suami maupun istri atau belum? Terus kemudian dia menikah lagi di sini. Apakah istri yang ini punya hak? Jadi otomatis ketika poligami dilakukan itu adil dalam segala halnya. Meski adil itu bukan berarti harus sama ya, tapi proporsional. Contoh istri pertama anaknya 5 ya, istri kedua anaknya 2, tentu beda kan. Ya. Termasuk nanti porsi pembagian harta. Karena istri yang 5, yang anaknya 5 berarti rumahnya lebih gede. Ya, kalau istri yang anaknya 2 lebih kecil, kebutuhan kamarnya juga lebih kecil.
Jadi adil bukan berarti harus semua sama, tapi memang proporsional. Dan ketika seorang suami menikah yang kedua kalinya, otomatis harta dia itu jadi milik suami yang harus dibagi rata. Dibagi rata itu maksudnya adil. Ya. Tapi memang yang jadi harta istri itu yang diakadkan oleh suami. Contoh misalkan saya punya rumah, punya mobil, punya motor, itu semua harta saya, bukan harta istri saya. Kecuali yang saya akadkan, nah ini buat kamu silakan. Ya. Jadi selama itu tidak milik saya, cuma memang saya bagi secara proporsional. Kalau itu dalam poligami. Nah nanti kalau meninggal, yang jadi harta saya harus dibagi berdasarkan hukum waris. Istri itu dihitung dua-duanya. Jadi kalau dia dapat 1/8 dibagi 2. Bukan masing-masing 1/8 atau jadi saparapat. Jadi 1/8 dibagi 2. Kalau istrinya 4, 1/8 dibagi 4. Jadi tetap dihitung 1. Jadi nggak dihitung kepala istri itu, dihitungnya 1. Cuma nanti dibagi, beda dengan anak. Kalau anak 3 dibagi 3, anak 5 dibagi 5. Kalau istri 4 tetap dibagi na hiji, yang ke hiji itu dibagi 4. Bagian sahamnya itu. Ada lagi? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Semoga bisa diamalkan bagi yang mau mengamalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.